Hi again everyone, welcome back again di altcoin update. So for altcoin update hari ini kita akan bahas dari Phantom atau FTM. Ini sesuai dengan request dari teman-teman juga di grup Telegram. Jadi kita udah voting, akhirnya yang dipilih Phantom terlebih dahulu. Nanti kita ada update altcoin lagi setelah si Phantom. But you know, seperti biasa kita akan bahas dari Bitcoin-nya. Nah guys, by the way untuk Phantom hari ini saya ngelihat ada opportunity sebetulnya ini buat teman-teman yang mungkin lagi pengen trading kan untuk FTM, atau mungkin buat teman-teman yang holder FTM. Saya akan bahas dari segi price action untuk time frame daily. Tadi sebelum saya mulai, saya sempat ngelakuin research juga, jadi kayak ngeliat-liat gimana activity-nya FTM di community-nya dia, seperti di Twitter dan lain sebagainya. Ya so far so good sih ya, kayaknya nggak ada kendala. Mereka fokus ke development, which is good juga buat kripto-kripto yang fokusnya ke sana. Jadi ya mungkin teman-teman bisa lakukan research lebih deep kalau kalian memang berencana untuk hold coin FTM. Nah sebenarnya FTM waktu lalu saya sempat bahas dengan perspektif yang sama. Jadi ini kalau kita lihat dari segi time frame weekly, dan saya temukan beberapa hal menarik seperti setelah crash yang terakhir ketika FTM mencapai Fibonacci 38,2%-nya di time frame daily, itu kita belum pernah istilahnya ya sudah sempat harganya sedikit lebih rendah dari level itu, dan itu tepatnya sekitar 2-3 minggu yang lalu. Tapi kemudian kita bisa recovery kembali di atas harga tersebut. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya posisi kita di FTM ini udah membentuk semacam, ya kalian bisa consider ini as a falling wedge pattern ya, even untuk time frame weekly-nya dia. Jadi kalau misalnya kita ngelihat situasi kayak begini, well, ekspektasinya adalah soon kita bisa ngelihat FTM itu break dari harga tersebut. Ya, pertanyaannya adalah apakah FTM mampu bertahan di Fibonacci 38,2% dulu. Setidaknya kalau secara closing time frame weekly, kamu bisa lihat di sini, ini terdapat variasi daripada Three River Morningstar pattern. Jadi kalau Three River Morningstar kan itu biasanya setelah satu star, next candle-nya itu green candle atau bull candle. Nah ini setelah kecil ya, jadi kita ngelihat di bawahnya ini kayak bullish engulfing, and then kamu baru ngedapetin konfirmasi bull candle-nya itu setelah si bullish engulfing itu, jadi kayak seminggu setelahnya. Nah setidaknya dari sini kita dapat informasi bahwa FTM itu somehow ada penguatan yang lumayan impulsif terjadi pada time frame daily-nya dia, ataupun untuk time frame yang kecil-kecilnya dia. Alright, nah ini teman-teman bisa ekstrak ya istilahnya dari yang tadi kita sempat bahas di time frame weekly. Kamu bisa lihat di sini bahwa posisi FTM itu sudah clearly ya membentuk semacam, ya kamu bisa katakan ini sebagai sebuah channel. Bagi sebagian orang juga boleh bilang ini sebagai falling wedge pattern, which is kamu bisa lihat harganya create yang namanya lower low, tapi low yang berikutnya itu nggak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada kisaran Mei tahun 2022 ini. Jadi kita ngelihat Mei dia tertekan sangat signifikan, and then bulan Juni sama seperti kondisi di Bitcoin, dia create lower price which is di sini, sehingga inilah area big fund zone terakhir kita, dimana kalau misalnya harga kembali ke sana kita bisa lihat dia ngedapetin rejection kembali dari area yang sama. Nah, kalau misalnya kita perhatikan sebenarnya untuk case pada si FTM, dia tuh sudah sempat create semacam new low level karena dia sudah berhasil break dari sini. Ya, kamu bisa lihat dia di sini berhasil break, dan itu artinya sebetulnya untuk area yang signifikan untuk si FTM itu akan pindah menjadi area sekitaran 0,312 dolar. Kalau misalnya FTM di sini istilahnya berhasil ya men-take out area tersebut, ini artinya FTM mungkin akan siap untuk rally lebih awal. Ya mungkin sifatnya bisa seperti ini. Jadi kayak teman-teman ibaratnya bayangin ini adalah elliott wave count ya. Jadi kayak wave 1, wave 2, and then 3 dan seterusnya gitu. Nah cuman kembali lagi, FTM di sini harus berhasil break dulu dari dia punya falling wedge pattern untuk saat ini. Plus kita juga harus berhasil men-take out area ini dulu, karena inilah area di mana FTM mendapatkan pressure sellers yang sangat signifikan. Ibaratnya kalau harga kembali ke sana, ada kemungkinan kita mendapatkan reaksi dari sellersnya kembali, dan akhirnya harga kembali tertekan ke area yang lebih rendah. Oke, nah sementara kita lihat seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan juga
juga ini pada time frame daily kamu bisa lihat ya, terdapat semacam ya pergerakan kayak falling wedge yang akhirnya berhasil break, sehingga kita mendapati posisi pergerakan FTM saat ini cenderung signifikan dikuasai atau dikontrol oleh buyers. Dan saya di sini ngelihat ada opportunity buat kita melakukan trade pada FTM. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat dari time frame hourly-nya, dan I'm gonna start with time frame 4 jam. Jadi sama seperti yang tadi, kita ngelihat di sini ada falling wedge terbentuk, sudah successfully di break, dan semenjak itu FTM naik ya lumayan signifikan. Dan kalau misalnya teman-teman tambahkan lagi di sini ada semacam area of resistance yang sudah berhasil di break oleh si FTM itu ya. Jadi untuk buyers itu sudah berhasil take out area itu, dan artinya sebenarnya strongest demand area itu ada di bawah sini ya, karena kamu bisa lihat setelah kita istilahnya mantul dari harga tersebut, kita nggak ngelihat harga kembali ke bawah. Dan teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement untuk mengukur potensial koreksi yang terjadi pada FTM. Dan menariknya adalah saat ini FTM itu berada di atas Fibo 38,2% dan dia mampu bertahan walaupun posisi kita di time frame 4 jam itu belum begitu ideal. At least kita belum berhasil merecovery harga FTM sampai di atas exponential moving average yang 21. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kita masih under pressure, ada kemungkinan tekanan sellers masih bisa kembali, walaupun kalau saya lihat ini posisi Bitcoin lagi lumayan impulsif ya, kita ngelihat dia lagi naik nih lumayan signifikan. Jadi FTM-nya nggak terlalu naik, jadi FTM-nya biasa aja, nggak terlalu agresif gitu. Dan itu mungkin karena kita tahu ya istilahnya penguatan FTM itu terjadi lebih early dibandingkan dengan yang lain-lain. Dan saat ini saya sedikit berasumsi bahwa ada kemungkinan proses kita itu adalah ABC corrective pattern, dan kita ketahan hanya di Fibo 38,2%, which is ini bagus banget. Kalau misalnya seandainya FTM di sini memang siap untuk meneruskan tren yang sedang berlangsung. Oke. Nah, teman-teman bisa zoom in lagi by the way ke time frame yang di 1 jamnya. Jadi ini saya slide ke samping seperti ini supaya kita bisa lihat angkanya, yaitu di $0,2294 ya. Nah, untuk saat ini teman-teman, untuk PR-nya FTM adalah FTM harus berhasil men-take out area ini dulu. Jadi ini adalah satu area yang kamu perlu perhatikan karena selling pressure itu masuk dari sini dengan signifikan ya. Jadi ini terjadi juga akibat Bitcoin kemarin tertekan, dan itu artinya kalau misalnya harga kembali sampai ke area tersebut, itu bisa di-expect ada reaksi lagi terhadap sellersnya. Nah, kalau misalnya teman-teman saat ini mempertimbangkan untuk entry pada FTM, pertama kamu bisa perhatikan bahwa terjadi bull cross pada exponential moving average ya, yang fast period dengan yang slow period, dan di sini saya menggunakan yang 12 dengan yang 21. Kemudian teman-teman lihat lagi dari time frame yang lebih kecil. Kita bisa cek ke time frame 15 menit bahkan untuk kamu lihat prosesnya. Jadi satu yang menurut saya menarik adalah FTM di sini itu tadinya sudah create semacam lower low ya. Jadi prosesnya lebih kurang seperti ini, which is ini adalah our lowest price-nya dia. Ini adalah lowest price-nya dia. And then FTM itu berhasil men-take out area lower high-nya, which is kamu akan melihat posisinya seperti ini, dan itu artinya demand area itu ada dari kisaran range price di sini. Mungkin saya akan tarik dari yang paling bawah karena kita mendapati reaksi dari area atau level tersebut. Dan semenjak ini terjadi, kamu bisa perhatikan apa yang terjadi pada FTM berikutnya adalah dia pullback testing terhadap demand zone, dan kemudian kita mendapatkan reaksi lagi. Jadi buyersnya kembali masuk dan sekarang mendominasi pergerakan. Kalau misalnya kita lihat secara bigger picture, ini posisi FTM itu bahkan sudah terlihat tampak break ya, berhasil close candle dari beberapa area highest-nya yang sebelumnya belum berhasil di close candle oleh si FTM, which is lebih kurangnya seperti ini ya. Jadi saya tarik dari sini aja biar teman-teman bisa lihat lebih kurang seperti ini, dan artinya sebenarnya kita memiliki new area demand di kisaran $0,2322. Nah, ekspektasinya adalah kalau misalnya teman-teman melihat harga pada FTM itu kembali turun dengan cenderung korektif, nah mungkin ini sebenarnya bisa dipertimbangkan ya. Anggapannya kita ngelihat ini mungkin sebagai sebuah pola juga yang bisa terbentuk seperti semacam ascending triangle pattern, dan pada akhirnya berhasil di break, dan ini bisa membantu untuk FTM paling tidak untuk naik dan testing ke area supply zone di time frame 1 jam. Kamu bisa dapetin opportunity untuk kenaikan sampai dengan 5,39%, dan belum lagi
lagi bonusnya adalah kalau seandainya ternyata betul kita terkonfirmasi hanya terkoreksi sampai di Fibo 38,2% dan ternyata setelah itu FTM naiknya sangat impulsif, itu berarti kita sangat beruntung karena kita bisa dapat entry dari harga yang cenderung agak di bawah dengan resiko yang cukup rendah. Oke? Nah, satu lagi teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau deny bahwa kalian bilang di sini ya tapi kok ini kan ada kemungkinan membentuk semacam ascending channel yang akhirnya mengarah ke bearish flag pattern. Ya di situ juga kamu bisa benar ya, istilahnya betul ada probabilitas tersebut. That's why kita tetap harus perhatikan bagaimana reaksi FTM terhadap area-area yang tadi kita sudah consider sebagai potensi tahanannya. Oke, sementara untuk demand areanya. Jadi bukan menutup kemungkinan ya teman-teman bahwa FTM nggak bisa naik dulu gitu. Karena melihat Bitcoin aja tadinya juga kita berpikir ya, kalau di video update sebelumnya kita berpikir bahwa ya ada kemungkinan kok dia bisa membentuk semacam bearish flag pattern. But in the end harga itu kemudian mengkonfirmasi dengan sebuah ascending triangle dan akhirnya berhasil break. Nah ini nanti untuk Bitcoin selengkapnya kita bahas di satu video terpisah lah ya. Dan untuk saat ini mungkin saya akan tutup dengan sedikit kesimpulan ya buat teman-teman saat ini. Kalau misalnya kalian yang memang ada rencana untuk melakukan long transaction, kalian perhatikan bagaimana progres koreksi yang terjadi pada FTM, dan kalau misalkan ternyata dia mampu bertahan di atas area demand zone-nya, why not? Mungkin bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Tapi sekali lagi ini adalah analisa saya, opini saya bisa salah, make sure kalian juga analisa sendiri before kalian take decision. Oke? Saya rasa itu dulu teman-teman untuk update saya seputar FTM. Thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga semoga kiranya yang saya share bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers guys. Bye bye.